Halo semuanya, kenalkan saya Vicky Samayazi dari kelas MB 4404 dengan NIM 140120449. Di sini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan PT Indo Internet Tbk. Sebelum kita menganalisis laporan keuangannya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu PT Internet Tbk. PT Indo Internet Tbk atau dikenal Indonet merupakan perusahaan solusi digital di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Layanan dari Indonet ada Hyperscale Connect, Data Center, dan Global Cloud. Indonet sudah berlisensi ISO 9001, ISO 9001-2008, dan ISO 2007-2013. Indonet juga banyak mendapatkan penghargaan seperti Best ESP Kadin pada tahun 2000, Indonesian Customer Service Award dari majalah SWE pada tahun 2005, dan Indonesian Brand Champion dari Makroplus Inc. pada tahun 2011 dan 2012. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi Indonet memiliki net income pada tahun 2021 sebesar 55 triliun 219 miliar 617 juta 982 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 52 triliun 702 miliar 367 juta 620 rupiah. Net income-nya naik dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 2 triliun 517 miliar 250 juta 362 rupiah. Berarti bagus karena pendapatan bersihnya naik dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana dengan rasionya? Mari kita lihat. Yang pertama ada current ratio. Current ratio Indonet pada tahun 2021 sebesar 1,41, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,91. Current ratio-nya naik dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,494. Berarti bagus, karena semakin lancar membayar utangnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada average collection period. Berdasarkan 6 bulan, average collection period Indonet pada tahun 2021 sebesar 0,242, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,298. Average collection periodnya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,16. Berarti bagus karena semakin cepat mengumpulkan piutangnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada akun receivable turnover. Akun receivable turnover Indonesia sendiri pada tahun 2021 sebesar 4,12, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 3,86. Akun receivable turnover-nya naik dari tahun 30 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,29. Berarti bagus karena semakin besar menagih piutangnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada debt ratio. Debt ratio Indonet pada tahun 2021 sebesar 0,255, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,419. Debt ratio-nya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,164. Berarti bagus karena semakin sedikit dibayar oleh utangnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada time interest earned. Time interest earned Indonet pada tahun 2021 sebesar 1103,607, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 981,594. Time interest earned naik dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 122,082. Berarti bagus karena semakin mampu membayar beban bunganya dari tahun ke tahun. Setelah itu ada total asset turnover. Total asset turnover Indonesia sendiri pada tahun 2021 sebesar 0,224, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,422. Total asset turnover-nya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,198. Berarti kurang bagus karena semakin kurang efisien menggunakan asetnya untuk penjualan dari tahun ke tahun. Setelah itu ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover Indonesia sendiri pada tahun 2021 sebesar 0,349, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,701.
Pusat aset turnover-nya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,391. Berarti kurang bagus karena semakin kurang efisien menggunakan pusat asetnya untuk penjualan dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada operating return on investment. Operating return on investment Indonesia sendiri pada tahun 2021 sebesar 0,052, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,113. Operating return on investment-nya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,060. Berarti kurang bagus karena semakin kurang efektif manajemen asetnya untuk menghasilkan laba dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada operating profit margin. Operating profit margin Indonesia sendiri pada tahun 2021 sebesar 0,234, sedangkan pada 2020 sebesar 0,267. Operating profit margin on investment-nya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,032. Berarti kurang bagus karena semakin kurang persentase labanya setelah membayar beban produksinya dari tahun ke tahun. Setelah itu ada net profit margin. Net profit margin Indonesia sendiri pada tahun 2021 sebesar 0,190, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,232. Net profit margin-nya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,042. Berarti kurang bagus karena semakin kurang neto labanya per penjualannya dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada return on equity. Return on equity Indonet pada tahun 2021 sebesar 0,057, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,169. Return on equity-nya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,112. Berarti kurang bagus karena semakin kecil return yang bisa diperoleh pemegang saham dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin Indonesia sendiri pada tahun 2020 sebesar 0,301, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,350. Gross profit margin-nya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,049. Berarti kurang bagus karena semakin kurang laba kotor per penjualannya dari tahun ke tahun. Setelah itu ada turn on asset. Turn on asset Indonesia sendiri pada tahun 2021 sebesar 0,042, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,098. Return on assetnya turun dari 31 Desember 2020 ke 30 Juni 2021 sebesar 0,055. Berarti kurang bagus karena semakin kurang menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih dari tahun ke tahun. Semua dari analisis laporan keuangan Indonet adalah jika analisis dari keuangan Indonet dari 30 Juni 2021 dengan 30 Desember 2020, Indonet kurang profitable dari 6 bulan sebelumnya. Walaupun peningkatan net income dan kemajuan pada liquidity dan capital struktur rasio, tetapi aset manajemen efisiensi dan profitable rasionya mengalami penurunan. Sebaiknya, Indonet tetap meningkatkan kualitas layanan dengan semakin efektif dan efisien dalam pengelolaannya agar semakin profitable. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Sampai jumpa nanti.